kalau saya raba itu awalnya itu mungkin main-main dia. Tapi setelah saya melihat perkembangannya itu, hati yang sudah gelap, itu susah untuk dimasuki oleh cahaya. Itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melihat video wawancara dari keponakan Saifuddin Ibrahim. Bagaimana wawancara dari keponakan Saifuddin Ibrahim? Langsung aja kita saksikan. Saya asalnya sama satu kampung dengan Saifuddin Ibrahim, dan bahkan itu adalah tetangganya, tetangga persis sebelah rumahnya. Dan hubungan darah saya dengan Saifuddin Ibrahim itu adalah ibu saya dengan Saifuddin Ibrahim itu sepupu. Oh iya, nama saya Malik. Nama panjang saya Malik Soleh. Pendeknya panggilannya itu Malik. Saya keponakan daripada Murtadin Abraham bin Moses, atau yang nama Islamnya dulu itu Ibrahim Saifuddin bin Ibrahim bin Manan. Itu nama aslinya. Asal saya lahir di Bima, terus menempuh pendidikan di Bima, dan sekarang tempat tinggal saya itu di Malang. Apa yang melatar belakangi Mas Malik mau bergabung dengan JCC? Silakan. Hal yang paling mendasar yang melatar belakangi untuk gabung dengan JCC itu karena saya gerah melihat tingkah daripada Saifuddin Ibrahim ini, sudah gerah sekali. Karena banyak hal yang beliau ungkapkan itu tentang Islam itu salah dan fatal sekali bagi umat Muslim yang masih belajar gitu. Oke Mas Malik, kenapa Anda mesti gerah? Sedangkan Saifuddin Ibrahim itu adalah om Anda, kenapa mesti gerah? Silakan. Bagi saya agama tetap nomor satu, kebenaran tetap nomor satu. Oke baik, Mas Malik. Entah beliau itu saudara saya, entah beliau itu orang tua saya, paman saya. Kalau beliau itu berbohong, tetap saya katakan bohong. Kalau beliau itu bodoh, tetap saya katakan bodoh. Apalagi menyangkut hal agama yang sangat fatal sekali tentang keimanan seseorang terhadap Tuhannya, itu zolim sekali itu. Baik, terima kasih Mas Malik. Om ya. Anda ini Saifuddin Ibrahim ini bersaudara berapa? Bersaudara 6. Hanya beliau yang murtad. Hanya beliau yang murtad. Ya, boleh diceritakan sedikit latar belakang pendidikan beliau dan pernah bekerja di mana dan seterusnya, silakan. Ini sepengetahuan saya, karena saya kan masih muda juga gitu. Tapi perlu diketahui bahwa saya di sini tidak berbohong. Beliau sekolahnya di Bima, di SD-nya itu di Parado, itu desa asal. Kemudian menempuh sekolah jenjang selanjutnya itu di Bimanya, terus itu sepengetahuan saya itu langsung mendapat beasiswa terus ke Jawa sini. Ke Pulau Jawa, ke Ajaitun. Iya. Menurut Anda pengetahuan tentang Islam Saifuddin Ibrahim ini seperti apa? Menurut saya, jujur saja, seperti yang beliau katakan bahwa beliau itu berasal dari keluarga yang agamis, itu betul. Bahwa keluarga kami itu keluarga yang agamis. Tapi ketika beliau mengklaim bahwa dia itu seorang yang alim dulunya, mengetahui tentang Islam yang baik sebelumnya, itu sebuah kebohongan yang besar. Betul-betul kebohongan yang besar. Kenapa demikian? Karena ketika bertemu dengan anggota keluarga yang lain, itu beliau nggak berani berkutik, nggak berani bahas tentang agama mengenai apa, nggak berani sama sekali. Tetap kami open kepada beliau, itu tetap open. Tapi apa ya? Beliau ini kayak menurut saya itu bermuka dua gitu.
di depan kami. Ya, apa istilahnya itu, kelemak kelemek gitu. Istilah Jawanya itu kelemak kelemek. Tapi di YouTube, arogansi sekali gitu. Padahal ketika bertemu dengan anggota keluarga kami, itu nggak berani bahas seperti itu. Karena dia tahu levelnya dia itu rendah sekali. Jadi dalam Agama itu hal rendah berdiskusi tentang agama Islam, Saifuddin Ibrahim nggak bisa apa-apa dalam keluarga begitu. nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kemarin eh, 2 bulan yang lalu beliau kan ke Malang. Ya. Itu ngobrol dengan Pak Le, ngobrol sama Pak D juga. Itu yang nggak berkutik. Pak D saya itu menasehati beliau itu untuk mengingat kisah Firaun yang ketika meninggal, yang ketika nyawanya hampir keluar dari tubuhnya baru mengingat Allah, itu sudah terlambat. Dan beliau nggak bisa ngomong apa-apa. Baik, kira-kira baik Mas Malik, kira-kira apa yang paling Anda tidak sukai kalau keluarga mengajak dia kembali ke jalan yang benar? Kira-kira apa yang terlontar dari jawaban beliau? Silakan. Nggak ada, nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa kalau lagi kumpul gitu, nggak ngomong apa-apa. Nggak berkutik. Menurut Anda siapa yang paling sedih di antara keluarga dengan murtadnya Saifuddin Ibrahim? Yang paling sedih di antara keluarga ya keluarga besar. Kami semua itu sedih. Orang tua, ayah, ibu masih hidup beliau? Ayah ibunya sudah meninggal. Saudara, Tahun 2000-an. saudara yang dituakan masih ada? Saudara, beliau ini posisinya saudara tertua. Oh. Dia tanya, itu nama kamu siapa? Saya Muhammad Soleh, saya bilang gitu. Karena nama kecil saya Muhammad Soleh. Anaknya siapa? Anaknya Aisyah. Aisyah. Ya, si Aisyah saudaranya, saya bilang gitu. Oh iya. Terus saya tunggu kamu sama Sadam untuk ngikutin, untuk join di itu ajaran nggak masuk akalnya itu. Yang jelas ketika dia menjadi seorang Kristen itu, ya perubahan kehidupannya itu secara ekonomi finansialnya itu berubah gitu. Saifuddin Ibrahim kan dulu tentu kita tahu dia dari Ajaitun ya. Iya. Anda tahu nggak jabatannya apa sih di sana? Saya kurang tahu. Kurang tahu juga. Cuman yang jelas dia pernah pulangnya tahun 2006 itu, sebelum kan balik dari Bima itu, dia itu dibaptis ya. Ya. Itu sudah kan waktu dia pulang itu kan dikasih tahu sama ibu saya. Apa ditanya sama ibu saya gitu. Ditanya lah nggak Jumatan gitu. Enggak gitu. Kan pas hari Jumat itu dia nggak Jumat itu posisinya. Oke. Tanggapan keluarga waktu dia pulang itu langsung dia memproklamirkan bahwa saya ini sudah murtad atau masih sembunyi-sembunyi waktu pulang dulu itu? Silakan. Waktu pulang dulu itu masih sembunyi-sembunyi. Itu kan tahun 2006 itu. Ya. Pulangnya yang dulu itu. Pulang yang kedua yang mau digebukin orang itu kan sudah di YouTube-nya itu kan sudah ngomong ngelantur kanan kiri gitu. Iya, dia nggak berani. Itu mentalnya cute sekali. Cute. Bagaimana tanggapan keluarga inti setelah mengetahui bahwa Saifuddin Ibrahim ini murtad? Bagaimana tanggapan keluarga di kampung? Tanggapan keluarga di kampung itu kecewa gitu. Kecewanya itu karena dia itu ya selain berangkat dari kami berusaha berusaha sekali meningkatkan SDM yang ada di sana, sedangkan dia kok malah bodoh gitu. Kecewa sekali. Ya, Anda tahu sangat. Ya, Anda tahu Saifuddin Ibrahim murtad. Terus kemudian
keluarga Anda itu sangat Islami semua. Kita tahu dari NTB seperti apa, Tuan Guru Bajang ada di sana kan begitu ya. Iya. Nah, bagaimana, siapa keluarga yang paling terpukul? Apa semua atau ada yang paling dekat dengan beliau? Untuk berkomunikasi begitu? Yang jujur semuanya itu terpukul sebenarnya. Kalau Anda sendiri, Anda pribadi nih sebagai ponakan gitu loh. Iya. Ada nggak sih upaya untuk mengajak kembali atau bodoh amat lah? Gimana? Kalau saya itu sebenarnya ada gitu, kepengennya dia ini kembali gitu. Tapi ketika saya kan selalu mengikutin lihat ceramah-ceramahnya itu, omong kosongnya itu, ya hatinya sudah gelap. Bagi saya Udah kalau sulit. memang sulit sekali itu Nihil harapan. ya almost impossible. Oh iya. Ya. Jadi dibiarkan saja begitu. Ketika dia dia mengunjungi rumah-rumah keluarga, itu tetap kami kasih tahu sebenarnya. Tapi ya begitu, habis dari rumah keluarga gitu muncul di YouTube, itu ngomong sudah nggak karuan lagi gitu. Kenapa gitu? Pertanyaan saya kepada Saifuddin Ibrahim itu, kenapa sih Anda itu nggak mau gitu? Pas ketemu sama keluarga di sini, di Malang sini, kenapa kok nggak mau berdebat di dalam rumah itu? Kenapa gitu? Kenapa kok licik sekali gitu? Cuma segitu aja mentalnya itu. Mental apa itu? Siapa yang ngajarin seperti itu? Jadi pengecut. Anda cuman monolog itu aja. Di sini kan Anda tahu, di sini ada saudaranya Anda di sini. Kalau mau bahas masalah hadis, Quran, hadis, ya Anda tahu di sini ada. Menurut Anda di kepala Saifuddin Ibrahim itu, menurut Anda ini benar-benar udah meninggalkan Islam? Artinya dia hanya sekedar berburu harta. Apa benar demikian menurut Anda? Awalnya kalau saya raba itu awalnya itu mungkin main-main dia. Tapi setelah saya melihat perkembangannya itu, hati yang sudah gelap itu susah untuk dimasuki oleh cahaya. Itu kalau saya lihat. Sedih nggak sih? Sedih nggak sih kehilangan keluarga? Iya, siapa yang nggak sedih kalau kehilangan keluarga gitu. Semua Kan secara fisik memang masih hidup, tapi iya, kehilangan seiman maksud saya begitu. Sedih nggak sih? Sangat sedih. Di satu sisi sangat sedih. Itulah tadi video wawancara dari keponakan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.